Salam TITB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Memasuki bulan Maret, pasar keuangan global tampak berlanjut bergerak dengan volatilitas yang cukup signifikan, seiring dengan investor yang masih dibayangi oleh banyaknya ketidakpastian akibat tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tengah memanas sejak akhir bulan Februari lalu. Perhatian pun turut tertuju pada lonjakan harga komoditas, serta potensi dampaknya terhadap keberlangsungan pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Mengingat peran Rusia sebagai salah satu pemasok utama komoditas energi, seperti minyak, gas, dan batu bara bagi pasar global dan khususnya Eropa, serta peran Ukraina sebagai salah satu pemasok utama agrikultur, kekhawatiran terhadap disrupsi pada rantai pasokan global pun alhasil mendorong kenaikan harga yang signifikan sehingga kembali meningkatkan antisipasi akan berlanjutnya peningkatan level inflasi. Harga minyak WTI dan Brent tengah menyentuh level tertingginya sejak tahun 2008 silam. Sementara indeks komoditas Bloomberg turut menunjukkan tren yang serupa dengan peningkatan pesat sebanyak lebih dari 30% sepanjang tahun ini. Rangkaian sanksi yang telah diterapkan terhadap Rusia oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa terlihat masih terus ditingkatkan, di mana saat ini sistem perbankan Rusia telah dikeluarkan dari sistem transaksi global SWIFT, terdapatnya pembukuan aset terhadap Bank Sentral Rusia, dan inisiatif dari berbagai perusahaan multinasional yang memberhentikan hubungan bisnis dengan Rusia. Lebih lanjut, Amerika Serikat baru-baru ini pun telah memutuskan untuk melarang aktivitas impor komoditas minyak, gas, dan batu bara dari Rusia. Dengan sentimen investor yang masih cenderung untuk tertekan, pasar saham Amerika Serikat pun berlanjut untuk membukukan pelemahan mingguan dengan indeks S&P 500 turun 1,27% dan indeks Nasdaq turun 2,78%. Di tengah kondisi saat ini yang masih penuh dengan ketidakpastian, investor terlihat beralih dari aset-aset beresiko seperti saham menuju aset-aset safe haven, tercermin dari penguatan US Dollar Index ke level yang tertinggi dalam 1 tahun terakhir, harga emas yang sempat menembus level 2.000 US dollar per troy ounce, dan yield US Treasury tenor 10 tahun yang turun pesat dari level 1,96% di awal minggu lalu menuju level 1,73% di penghujung minggu. Beralih ke pasar domestik. Berbeda dengan tren pada pasar global, pasar keuangan Indonesia berlanjut untuk bergerak relatif resilient di tengah-tengah meningkatnya volatilitas global. ISG menguat 0,58% secara mingguannya dan sempat menyentuh level intraday tertinggi baru di 6.996 seiring dengan berlanjutnya tren inflow dari investor asing yang mencatatkan pembelian bersih sebesar 4,57 triliun rupiah. Sementara, aset obligasi membukukan pelemahan mingguan dengan yield pada tenor 10 tahun yang naik 16 basis poin ke level 6,67%, dan rupiah diperdagangkan stabil dan ditutup di level 14.388 per US dollar pekan lalu. Terlepas tren peningkatan infeksi COVID varian Omicron sepanjang bulan Februari, berbagai rilis data menunjukkan bahwa tren pemulihan ekonomi domestik masih mampu untuk bertahan. Data PMI Manufaktur Indonesia per bulan Februari tercatat masih berada di zona ekspansi atau di level 51,2, meskipun melambat dari bulan sebelumnya di level 53,7. Sementara, inflasi Indonesia turut tercatat stabil sepanjang bulan Februari, yaitu sebesar 2,06% secara year-on-year, dengan inflasi inti yang mengecualikan harga energi dan makanan meningkat 2,03% secara year-on-year dari 1,84% di bulan sebelumnya, yang mengindikasikan terdapatnya peningkatan pada permintaan dari dalam negeri. Tren penurunan angka infeksi COVID di Indonesia juga turut menopang sentimen dengan rata-rata infeksi per 7 hari yang sudah turun di bawah level 30.000 dari puncak 55.000 infeksi per hari pada pertengahan Februari lalu. Kedepannya, kekhawatiran pasar terhadap The Fed yang agresif menjadi berkurang setelah Fed Chairman Jerome Powell mengindikasikan kenaikan suku bunga sebanyak 25 basis poin di rapat FOMC bulan Maret ini. Namun,
terdapat resiko yang patut diantisipasi di tengah-tengah eskalasi tensi geopolitik, terutama kenaikan inflasi yang membayangi dengan tren kenaikan harga komoditas global yang berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut terhadap harga energi serta bahan bakar di dalam negeri. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan OneWorld Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TIATB.